Selamat datang di acara podcast Hot Tea. Mari ngeteh sembari diskusi bersama saya Hotmas Sitompul. Podcast ini kita laksanakan untuk memberi penerangan atas peristiwa yang sering terjadi menimpa mereka yang awam hukum. Kiranya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk pemangku hukum yang melaksanakan penegakan hukum agar sesuai dengan undang-undang. Hari ini kita kedatangan tamu seorang calon tenaga kerja Indonesia bernama Ibu Yuni Rahayu yang dipenjarakan oleh pengusaha. Kemudian beruntung bisa didampingi oleh LBH Mawar Saron Semarang untuk memperoleh keadilan. Ibu ini berniat mencari untung di negara orang, malah buntung di negeri sendiri. Tapi Bu, sebelum kita diskusi, selamat datang Bu ke podcast kita. Ya, kita ngeteh dulu Bu. Iya. Ayo Bu. Gimana tehnya Bu? Mantap? Mantap. Mantap. Jadi kita mulai Bu ya. Iya. Bagaimana ceritanya tuh? Ibu ingin bekerja ya? Iya. Coba bisa ceritakan Bu. Awalnya kan karena ada kebutuhan ekonomi, terus orang tua saya sakit, waktu itu bapak saya sakit, yang mengharuskan saya anak pertama waktu itu. Terus saya harus bertanggung jawab sama keluarga, sama orang tua. Akhirnya saya berkeinginan untuk bekerja ke luar negeri, memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Awalnya suami saya juga tidak mendukung, tapi karena ekonomi kita yang nggak memungkinkan, akhirnya ya terserah kamu, bilang gitu. Saya mendaftar di PT Maharani. PT Maharani? Ya. PT apa ini? Itu PT untuk pemberangkatan tenaga kerja Indonesia. Usaha jadi ya? Iya. Waktu itu mereka menjanjikan uang saku biasanya untuk ke TKI-nya. Dan waktu itu menjanjikan ke saya 6,5 juta. Maksudnya ini setelah kerja atau uang saku waktu pelatihan? Uang saku itu digunakan untuk selama pelatihan, proses pelatihan, karena kan kalau ke negara Hong Kong atau Singapura kan harus melalui pelatihan yang panjang, ya, minimal 2 bulan 3 bulan. Sehingga bisa bekerja di sana ya. Pelatihan bahasa, pelatihan kerja dan sebagainya, itu mereka menjanjikan uang kepada saya 6,5 juta. Jadi Ibu dengan PT Maharani membuat perjanjian ya. Nanti kita lebih dalam itu. Ibu membuat perjanjian, Ibu harus ikuti pelatihan. Di mana dijanjikan diberi uang saku selama pelatihan. Iya. 6 juta tuh per bulan apa? Itu 6,5 juta tidak langsung dikasih semua, Pak. Awalnya saya waktu mau masuk ke pelatihan itu dikasih uang 2 juta. 2 juta, terus dipotong lagi karena paspor saya itu biometrik. Itu ada potongan paspor 2,8 juta hampir 2,5 juta lah waktu itu. Itu juga dipotongkan dari uang saku yang saya terima. Terus tapi udah terjadi nggak Ibu pelatihan nih? Pelatihan sudah. Berapa lama sudah? Waktu itu saya pelatihan selama 2 bulanan. Mestinya? Harusnya 3 bulan, 4 bulan. Oke, jadi taruh setengah proses lah. Iya. Terus apa yang terjadi? Itu dari awal pun saya sudah, karena kan kalau hari Sabtu memang tidak ada proses belajar mengajar. Jadi saya mohon izin untuk tiap hari Sabtu itu saya pulang karena orang tua saya sakit. Oh, ditempatkan ya? Iya. Jadi, kayak di penempatan asrama. Iya. Asrama belajar mengajar itu. Tapi diperbolehkan untuk tiap Sabtu itu saya pulang, Senin pagi saya balik lagi. Waktu itu suami saya jemput hari Sabtu, karena orang tua saya drop, saya bawa ke rumah sakit. Dan dari situ saya belum masuk lagi ke penampungan. Tapi pihak PT udah saya kabarin bahwa memang kondisinya seperti ini. Tidak bisa ninggalin bapaknya. Saya tidak bisa ninggalin, dan saya juga harus ngurusin orang tua saya dulu.
Mereka awalnya ya mengizinkan karena memang dari awal sudah ada perjanjiannya juga boleh. Terus sambil proses itu berjalan, kita juga tahu-tahu itu 2 bulan, sekitar 1 bulanan Setelah tidak masuk, iya, ada panggilan dari ada pihak Polrestabes datang. polisi. Iya, itu Kalau bilang ini resmi dong polisi. Iya. Polrestabes kan polisi. iya, Pakai surat panggilan. enggak Pak, Jadi pakai surat tagihan, surat, penagihan kayak Oh. debt collector. ya. Surat penagihan rincian biaya yang harus saya ganti. Apa Itu surat datang apa datang oknum polisi? menyodorkan suratnya Pak, ada Datang suratnya. bawa ya yang Iya, menyodorkan itu polisi. Iya, ada rinciannya. Gimana itu kejadiannya? Datang ke rumah? Iya, datang ke Nggak rumah. ada surat A B C dulu. Enggak. Berapa orang yang datang? Waktu pertama karena nggak ketemu saya, ketemu suami itu 2 orang. Udah ngomong juga. Iya, suami Oke. saya yang ngomong soalnya. Soalnya kenal kan sama itu Oh, kan. udah kenal orang-orang Iya. ini. Dia bilang, Kenapa bisa kenal? Di kampung sih ya. Iya, Iya, jadi dekat kenal. iya. Oke. terus bilang kalau kamu nggak berangkat, kamu mau berangkat lagi apa enggak, mau masuk asrama apa enggak? Kalau enggak, ini kamu harus ganti rugi sekian. Suamiku bilang gitu. Sekian berapa itu? 19 juta berapa? Bilang ke suami. Suami saya bilang ke Iya, saya. ibunya lagi nggak ada. Iya, lagi ke rumah sakit. Iya, terus Terus ya posisi bingung lah Pak. Orang tua butuh biaya kok saya suruh Iya. bayar segitu. Kalaupun saya masuk ke penampungan, yang jaga orang tua saya siapa? betul. Terus Ya di saat saya bingung itu ya mereka neken terus. Akhirnya enggak, jadi kan pertama nggak ketemu ibu, pulang balik lagi. iya, Balik lagi berapa orang? 4 orang. Ada pakaian seragam polisi Nggak. atau tidak? Nggak. Tidak. Terus Udah kenal sih ya, kalau nggak nyangka preman preman. kali. Iya. 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 Datang-datang nyodorin, bayar nih gitu. Iya. Ini tukang tagih utang apa ini? Iya, Nggak, tagih serius utang. tuh. Iya. Iya. Polisi, Iya. oknum lah ya. Iya. Tapi kerjanya nagih. Iya. Oke. Terus karena saya bilang aja terus terang, waktu itu ketemu karena saya barusan pulang dan mandi. Ketemu ya mereka menjanjikan mediasi. Ya udah kalau kamu nggak jadi berangkat, kamu ketemu ibu, bilang gitu. Ibu siapa namanya itu biar disebut aja. Ibu Kaswati, Ibu Kaswati, dia Iya. apa itu? manajer di PT Maharani. Iya, oke. Sama-sama pegawai kan? Iya, Manajer juga pegawai kan? iya. Oke. Terus saya mengiyakan saja karena saya mikir biar urusannya Cepet jelas dan selesai. Saya ikut waktu itu, ikut aja. Jadi 4 polisi datang, Sama saya. nggak tahu polisi apa tapi polisi lah kenal ya. Iya. Ikut kantor polisi. Iya, Sampai ke polisi di Polrestabes. Waktu itu Polrestabes Semarang. Semarang. Saya tunggu sampai lama. Ini Beliaunya biar jelas dulu tahun berapa itu, Bu? itu 2014. Jangan Kapolres marah-marah sekarang. Ini kejadian waktu itu ya. Iya. Oke. Bulannya bulan Juni Pak, saya Oke. ingat Pak. Bulan Juni 2014. Terus saya tunggu sampai lama, beliaunya nggak datang. Di Polrestabes nih. Iya. Terus saya ngomong kalau mau dimasukin sel saya nggak mau karena kan belum janjinya mediasi. Tapi Dan orang itu tidak datang. iya, Iya. bekas Watinya nggak datang. Terus Memang mau dimasukin sel sampai ibu bilang saya nggak mau. iya, Ya. kan karena polisinya juga mau pulang katanya. Shiftnya sudah habis. Sebut nama polisinya nih supaya dicatat nih. Tuh polisi mestinya kena sanksi lah. Iya. Terus lah ini saya mau pulang gimana? Ya aku nggak mau kalau belum 1 kali 24 jam, lagian kan janjiannya mau mediasi, Iya. ya bilang gitu. Akhirnya mereka nungguin saya sampai esok harinya. nggak pulang juga dia. Ya, akhirnya. Terus karena ibu Besok paginya datang nggak? Ada yang datang nggak akhirnya? nggak, Lah terus ibu masuk sel aja. iya. Akhirnya berikutnya saya dimasukin. Ya itu, tapi suami saya suruh nyari uang dulu. Selama ibu di
verhoor nih bahasa Belanda lagi. Waktu ditanya-tanya itu ada orang perempuannya nggak polisinya? Nggak ada. Semua laki-laki? Iya. Coba nih diperhatikan dong polisi. Ya, terus? semua laki-laki. Terus suami saya disuruh keluar dulu buat nyari uang. Untuk Kemarin itu 2 hari ditemenin sama suaminya? 1 hari waktu Satu itu. hari pertama. Iya. Terus ya udah kamu nyari uang aja. Kalau memang istrimu ndak mau dimasukin gitu kan, kamu nyari uang aja. Ya, ini preman berseragam, nggak apa-apa. Kelakuannya preman tapi berseragam polisi, ya. Karena suami Dan saya juga kerjanya di kantor polisi. Ayo, Bu. Ya karena kebingungan juga uang segitu banyak kan, akhirnya ya terus saya dimasukin itu. Masuk sel. Iya. Polisi pulang. Iya. Nggak berhasil meres rakyat. Iya. Ya. Terus besok harinya ibu saya datang terus bilang sama suami saya untuk menghubungi Mawar Saron. Oh, kok tahu? Dari Radio Rema, Pak. Radio Rema yang ada di Semarang, ya. Ayo, penduduk Semarang, dengarkan itu radio di Rema, LBH Mawar Saron. Iya. Memberikan pelayanan gratis tidak bayar pada mereka yang tidak mampu, ya, Bu? Iya. Oh, karena sering dengar di radio. Iya. Bapak datang. Iya, langsung menghubungi Mawar Saron, Iya. terus melengkapi datanya. 2 hari kemudian Pak Guntur datang. Wah, hebat ya. Pak Guntur datang. Ketemu di Polres. Di Polres, ya. Ketemu di Polres, Pak Guntur datang sama Pak Filipus waktu itu. Terus maksa untuk BAP ulang karena BAP yang pertama itu saya bilangnya tidak sah. Karena dipaksa, nggak ada pengacara. Iya, 1 itu karena kedua juga posisinya saya lagi bingung kan. Polisi nggak nanya-nanya ada pengacara apa nggak, langsung periksa-periksa aja gitu. Iya, Ibu. yang BAP kedua cuman dia bilang gila kamu. Karena ada pengacaranya. Gila kamu. Gantian, Bu, gantian Pak, Bapak yang gila apa saya bilang. Jadi diperiksa lagi, marah lah dia, ya. BAP ulang itu. Ini pengacara kamu yang minta BAP ulang. Ya, aku bilang gitu. Terus BAP ulang didampingi Pak Filipus. Terus waktu itu sebetulnya saya diulur-ulur untuk P21-nya, Pak. Untuk biar cepat prosesnya masuk LP gitu. Nggak dikasih-kasih. Dilama-lamain. Iya, ditambah terus penahanannya di situ. Pengacara Ibu marah-marah nggak? Pak Filipus yang marah-marah. Marah-marah terus ya? Iya, akhirnya sore kayak mau malam baru saya dibawa ke lembaga tahanan itu, wanita ya. Oh, tadinya di kantor polisi ya? Iya, itu dilama-lamain. Habis itu masih ditanya-tanya bayar bu gitu? Iya, di situ juga dia nawarin mau pakai pengacara enggak, pengacaranya kita apa gini. Kan udah punya pengacara. Iya. Ya ini polisi biasa nih, biar tahu semua rakyat kecil. Kalau disediakan oleh polisi, pikirkan dulu. Karena ada dalam tanda kutip, secara terhormat saya sampaikan nih, ada piaraan dalam tanda kutip, pengacara-pengacara yang diberikan oleh polisi. Ada LBH kok gratis, kenapa pakai pengacara-pengacara yang tidak jelas? Kenapa selalu mengikuti kepolisian? Polisi bilang apa, yang ibu tidak mau diikutin. Itulah pengacara. Jadi kami tawarkan lagi, ada LBH Mawar Saron di Semarang. Terus ibu bilang nggak mau, kan udah punya pengacara. Iya, saya sempat dikasih kartu namanya sih, suruh hubungin bapak ini gitu. Ya tapi nggak usah disebut lah. Iya. Oke, terus ibu nggak mau? Enggak, karena saya udah didampingi Pak Guntur sama Pak Filipus waktu itu. Dimintain duit nggak sama Guntur sama? Enggak, Pak. Berapa bulan didampingi sama beliau-beliau itu? Ya kalau prosesnya 6 bulan. 6 bulan. Cuman untuk proses yang panjang dan ribet itu beliau mendampingi terus sama Bu Esther. Terus ya. Iya. Oke. Jadi kan proses dari polisi, iya, kejaksaan, pengadilan negeri, iya, pengadilan tinggi, sampai mahkamah. Hebat nih LBH Mawar Saron Semarang nih. Oke, terus Bu diperiksa-periksa, dikirimlah ke kejaksaan. Iya, sampai proses peradilan pengadilan. Iya. Itu di pengadilan pun tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Iya.
Ibu nggak bilang itu kan ada perjanjian. Ya, Disampaikan nggak sama pengacaranya waktu di persidangan? waktu di persidangan itu disampaikan Pak. Malah waktu itu kan saya sampaikan, terus hakimnya bilang kok nggak ada surat perjanjiannya. Bilang Dalam gitu. berkas tidak ada Iya. perjanjian. Berarti udah fakta ini, polisi tidak memasukkan perjanjian. Karena kalau perjanjian itu dimasukkan, ibu tidak bisa dibilang pidana karena ada perjanjian. Iya. Jadi polisi bukan menegakkan hukum. Iya. Ya, silahkan jawab aja. Iya. Apa maksud polisi menyembunyikan bukti-bukti? Iya. Ya Bu, ada maksud di balik itu kan? Iya. Oke, lanjut Bu. Pengadilan negeri dituntut 1 tahun, 6 bulan. kena 6 bulan. Iya. Masih punya hati nurani juga tuh, iya nggak? Iya. Plus denda dong, mesti bayar katanya. Yang 19 juta itu, enggak? Enggak. Kalau Terus itu enggak. Di apa? Ibu tuh selama ini di dalam, berapa lama di dalam? 6 bulan, Pak. 6 bulan. Iya. Jadi waktu di polisi tahan, terus berjalan setelah 6 bulan, Iya. putusan pengadilan negeri Negeri 6 bulan, 6 bulan. naik banding. Iya. Nah, waktu putusan ibu 6 bulan, Iya. ibu sudah menjalani hukuman 6 bulan, bulan. tahanan lah Iya. ya, dikeluarkan. Iya. Otomatis apa pengacaranya ribut-ribut juga? Iya. Bukan otomatis, sebab undang-undang itu menyatakan kalau orang sudah ditahan sesuai dengan putusan pengadilan negeri, walaupun belum berkekuatan hukum pasti, tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan. Setelah putusan begitu, Iya. pengacaranya datang dong ke tahanan. Iya. Oi, orang tahanan, lepas ini gitu kan? Iya. Dikasih nggak? Tadinya enggak, Pak, karena saya dipanggil, masuk lagi, sampai terakhir itu saya sempat dengar Pak Filipus sama Pak Guntur di dalam ruangan itu pada ribut. Ya Iya. udah akhirnya hari itu juga terus saya sama Pak Suryono sama Pak Filipus. Pak boleh Suryono nih ketua LBH Mawar Salon Semarang. Iya. Yono hebat ini orang. Jadi akhirnya dikeluarkan Bu. Iya, dijemput sama Pak Suryono sama Pak Filipus. Iya. Tapi proses perkara kan jalan terus Iya. ke pengadilan tinggi. Iya. Terus di pengadilan tinggi kena berapa lama? 6 bulan juga. 6 bulan juga. Menguatkan. Iya. Tetap belum bilang ganti rugi juga? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Terus naik kasasi lagi. Iya, sampai kasasi. Aduh. Itu prosesnya saya didampingi Mawar Salon sampai panjang itu Pak, walaupun Panjang. sudah keluar masih terus diusahakan, diupayakan sampai kasasi sampai itu. Waktu ibu ditahan pertama itu di rumah keluarga pusing dong. Kenapa salah ibunya? Ya nggak cuman pusing Pak, udah kacau semua. Anak berapa orang Bu? Anak 2. Sekolah nggak itu? Sekolah semua. Terus Dan- tahu ibunya ditahan, kesian kan sepanjang saya tahu. Ya. Kalau ibu ditahan tuh anak-anak suka diganggu sama teman-temannya, diledek-ledek, bisa trauma itu. Kalau trauma, ya, tapi saya lebih mikirnya ke sekolahannya mereka atau Pak. Sekolahan, terus makannya mereka juga, kan nggak ada yang kerja. Akhirnya suami saya pun dengar kasus ini pun juga di PHK. Iya, ngurusin anak itu. Iya, nggak bisa kerja lagi. Terus bapaknya yang sakit itu orang tua ibu gimana Masih di rumah sakit waktu itu. waktu itu? Iya, masih di rumah sakit. Kan karena apa? TBC apa Iya, itu iya. kan harus lama Pak. di sana. Akhirnya sampai ibu bebas, bapak masih ada? Meninggal. Meninggal? Iya. Waktu saya masuk ke Polrestabes diambil itu posisi bapak saya barusan meninggal. Udah dibilang nggak polisi? Ini bapak saya Udah. meninggal nih. Udah. Bilang nggak sama perusahaan, bukan ibu nakal tidak ikutin pelatihan, tapi karena orang tua sakit meninggal? Iya. Nggak peduli semua? Waktu pihak PT-nya datang ke tempat saya, apa? Ibaratnya kalau orang Jawa lihat nyumbang itu Iya, ha. bapak saya meninggal pun datang mereka. Iya. Mereka tahu bapak saya meninggal. Nyumbang nggak tuh? Nggak Apa tahu. cuma datang aja? Tapi tuntutan tetap. Iya, Nah waktu sidang itu rame dong. rame. Saya dengar juga katanya waktu sidang ada apa tuh pengusaha-pengusaha semua tuh hadir, pengusaha dari PT apa itu? Maharani. Iya, karena kan menyangkut
menyangkut proses ketenagakerjaan, mereka punya asosiasi lah Pak. Untuk pengusaha-pengusahanya itu ada asosiasi sendiri. Ini pengusaha-pengusaha dalam arti kata orang berduit kan? Iya. Datang. Iya. Mau menjarain ibu karena minta ganti rugi. Iya. Padahal tidak ada pidananya. Karena memang semua proses itu perjanjiannya kan memang semua dibiayai dulu oleh PT. Ya kalau dibiayai tidak berarti ibu pidana dong kalau. Tapi whatever lah. Kemudian waktu sidang dari TKI ada yang simpati nggak? Banyak Pak, banyak. Datang juga? Iya. Terus ngikuti persidangan? Iya, ngikutin persidangan sampai demo juga di kantor Disnaker Gubernuran di Simpang 5. Nggak bergeming semua ya? Jalan terus? Iya. Itu langsung mereka juga ya maunya nuntut ganti rugi 19 juta itu. Nggak ngerti ya, lihat para pengusaha ini udah kaya masih aja begitu. Jadi lanjut Bu, waktu Bapak meninggal, Ibu udah di rumah cari kerja, dapat kerja ya? Iya. Untunglah. Terus gimana Ibu taunya? Wah bebas nih gitu. Siapa yang kasih tahu? Kan Ibu udah lupa dong ini berjalan terus kan? Iya. Berapa lama sih berjalan tuh? Yang Ibu alami ini dari tahun berapa sampai tahun berapa itu? 2014, kalau saya bebasnya 6 bulan itu 2019 apa ya? 3 tahun 4 tahun lah pengadilan polisi, pengadilan negeri berarti penderitaannya tuh ya? Iya. Oke, terus kan akhirnya putusan bebas apa lepas ya? Lepas dari segala dari tuntutan. Mahkamah Agung, iya. Terus gimana peristiwanya itu? Ya, saya tahunya dikabarin sama Bu Esther. Oh, Bu Esther. Iya. Dari LBH Mawar Saron ya, Semarang ya. Iya. Terus gimana caranya dikabarinya? Itu saya dipanggil ke kantor, terus saya dikasih surat sama Bu Esther. Ya nangis ya Pak toh Pak. Iya. Cuman saya ngomong, Bu, lah apa saya tetap ganti rugi? Ya enggak Bu, bilang gitu. Oke. Jadi Ibu secara fisik sudah bebas, hukum bebas. Terus mengenai yang saya tahu kalau Ibu kan ditahan sama polisi, kejaksaan, pengadilan. Ternyata Ibu lepas, tidak bersalah. Pengacaranya nggak bilang nih punya hak nih untuk ganti rugi. Iya. Terus gimana? Dari Bu Esther katanya mengupayakan untuk proses ganti ruginya. Cuman saya nggak begitu paham prosesnya Pak. Dibilang ada surat kuasa lagi dong untuk gugat ke pengadilan. Iya. Bikin waktu itu. Bikin. Saya udah semangat lah istilahnya. Sampai saya sampai saat ini sampai masih dibantu. Bahkan Bu Esther sendiri yang saya ajak ke sekolahan anak-anak loh Pak. Karena ijazah belum bisa keluar semua. Waktu dalam masa 1 tahun itu saya di dalam. Sampai dibantu juga sampai ambil ijazah ya? Iya, sampai kedua sekolahan anak-anak saya. Iya. Terus kan di putusan pengadilan negeri itu kan ada 3 hakim. Iya. Apa 3-3-nya memutus 6 bulan? Atau ada yang berbeda pendapat? Kalau bahasa hukumnya dissenting opinion. Kalau 3-2 bilang salah, 1 bilang enggak, itu dissenting. Ada nggak? Apa 3-3-nya bulat hukum Ibu? Nggak, salah satu hakimnya itu bilang memang perkara ini itu sebetulnya perkara perdata, bilangnya gitu. Itu namanya Pak Budi. Pak Budi bilang ini ada surat perjanjiannya, perjanjian kontrak kerjanya juga disahkan oleh dinas. Dinas waktu itu kan dinas tenaga kerja. Orang dinasnya kan kenapa diam aja bilang gitu, nggak mau tanggung jawab. Ini kan kamu yang nyaksiin loh bilang gitu. Terus perjanjian itulah baru nongol ya? Baru nongol. Perjanjian itu antara siapa aja sih Bu? Pelan-pelan aja nih, biar masyarakat tahu. Sudah susah mencari kerja, tambah susah lagi. Gimana ceritanya? Siapa aja tuh yang membuat perjanjian? Ada berapa perjanjian? 2. Yang pertama? Yang pertama itu perjanjian kerja itu lokal Pak. Lokal. Untuk lokal Indonesia sendiri itu antara Dinas Tenaga Kerja, calon TKI dan pengusaha. Itu perjanjiannya apa sih isinya? Yaitu mengenai perjanjian untuk proses pembiayaan, penempatan dan pertanggungjawaban pihak PT ke
CTKI-nya. Oke, sama-sama ibu bertanggung jawab kepada Iya, perusahaan tanggung jawab ibu Iya. bahwa ibu akan dibiayai, Berangkat, ya. akan belajar, tapi mesti pelatihan dulu. Iya. Selama berapa lama janjiannya itu? Itu kalau misalnya kontrak kerja gitu biasanya selama 2 tahun, Pak. Oh, kalau pergi, Iya. enggak selama pelatihan? Kalau masa pelatihannya itu sekitar ada masanya, kalau Hongkong itu 3 bulan 4 bulan. Kalau pergi ke Hongkongnya Iya. nanti. Ibu sudah pernah kerja juga Sudah. di mana, kemana aja itu? Dulu saya di Malaysia, Singapura, Pak. Iya, Malaysia berapa lama? Malaysianya 1 tahun 6 Oke. bulanan, Di Singapura? 2 tahun. Nggak ada niat nipu. Sekarang ibu dilaporin polisi, menurutnya apa? Bukan bilang karena utang dong. Bilangnya menipu Iya. di dalam perjanjian Iya. itu, begitu. Makanya Iya. ditahan. Ternyata ibu sudah pernah 2 kali ke Iya. luar negeri. Iya. Nggak ada tanda-tanda nipu kan? Iya. Pernah dikasih tahu nggak di persidangan? Saya udah 2 kali pergi begitu, atau kepada perusahaan ini. Ibu Harusnya perusahaan tahu, Pak, karena saya ada potongan untuk paspor biometrik. Paspor biometrik itu berarti kan saya ada paspor sebelumnya. Iya, iya. Tapi nggak diperdulikan ya. Iya. 3 orang pihak, 1 PT Maharani, Iya. 2 calon TKI, ketiga Dinas Tenaga Kerja Iya. lokal. Iya. Oke, itu perjanjian pertama. Iya. Atau ke-1. Yang kedua, jadi sebelum pelatihan 2 perjanjian ibu teken. Iya. Yang 1 itu, yang kedua nih ribet, siapa aja yang ikut dalam perjanjian kedua ini? Yang kedua itu kalau yang di Hongkong itu namanya green contract, Pak. Oh, green contract Iya. dari perusahaan di Hong Kong. Iya, itu untuk kita bisa bikin visanya. Kerjasama supaya ada Bisa surat-surat yang berangkat. diperlukan Iya. di Hong Kong Iya. disiapkan Iya. oleh Green ya. Iya. Terus siapa lagi? PT Maharani, PT Maharani, calon TKI-nya. calon TKI di Hong Kong ikut yang teken. saya, Ya, unitnya. udah ada ya. Iya. Oke, terus Terus agensi yang ada di Hong Kong, iya, terus itu sama majikannya yang ada di Hong Kong. iya, itu datang ke Bukan, teken aja. orangnya nggak ada. Nggak ada. Itu stempel, Pak. Biasanya. Biar tahu tuh permainan-permainan PT Maharani nih. Nggak apa-apa saya sebut. Semua PT, Pak, Iya. bukan cuma Maharani. Itu biasanya kalau green contract stempel aja. Begitu aja Iya. ya. Bagaimana mau dibilang sah perjanjian begitu? Tapi oke lah. Kemudian ibu ikutlah masuk ya. Iya. Kemudian orang tua sakit, Iya. tidak masuk. Iya. Tiba-tiba panggilan polisi. Iya. Gimana tuh ibu melihat itu? Ya, sebagai anak ya bingung juga ya, Pak. Namanya orang tua sakit, kita juga butuh biaya untuk berobatnya, untuk anak-anak juga sekolahnya. Ya, awalnya saya punya tekad untuk berangkat karena sudah nggak mungkin lah kerja di Indonesia uang berapa. Nah, makanya saya untuk memutuskan kerja lagi keluar. Tapi nyatanya malah seperti ini. Ya ini untuk teman-teman lain calon-calon TKI supaya tahu hak dan kewajibannya. Lalu kan ibu sudah ditahan, Iya, ternyata lepas. iya, Pengacaranya tadi bilang, ayo kita tuntut ganti rugi. iya, Lalu teken-teken lagi Iya. ibu surat kuasa gugat ke Pengadilan Negeri Semarang. iya. Dikabulkan nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Iya. Tapi saya mendengar bahwa tidak dikabulkan karena masukinnya bukan pra-peradilan. Pra-peradilan itu bukan ganti rugi. Kalau ibu ganti rugi karena sudah ditahan, Iya, ternyata lepas, tidak bersalah, berhak mendapat ganti rugi. Tapi Pengadilan Negeri pertama di Semarang itu menolak karena mengatakan harusnya gugatan pra-peradilan. Tapi untuk masyarakat ketahui, gugatan pra-peradilan sebelum persidangan, salah tangkap, salah tahan, untuk supaya dibebaskan, dilepaskan. Tapi tuntutan ganti rugi setelah terjadi kesalahan dari para pemangku hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Itu menurut undang-undang, orang yang ditangkap, ditahan, ternyata tidak bersalah, harus berhak menuntut ganti rugi. Jadi
setelah ditolak naik banding lagi. Iya. Rajin ini pengacaranya ya. Iya Bu. Iya. Naik banding. Iya. Pengadilan tinggi. Iya. Ibu nggak putus asa juga ya? Enggak, Pak. Waktu dibilang Bu kita naik banding aja gitu. Iya. Karena saya udah percaya sama yakin sama Bu Esther sama timnya. LBH Mawar Iya. Saron Semarang itu Iya. ya. Terus tunggu lagi bertahun-tahun. Iya. Sampai Tentu penuh pengharapan dong. Berharap dong dapat ganti rugi. ya kalau berharap ya Pak. Iya. Cuman karena prosesnya kan seperti apa, saya juga memahami lah. Mungkin kan namanya orang Indonesia, saya paham. Iya. Ya saya cukup menanti, nggak tahu kabarnya ditolak terus. Tapi Ibu bagus ya, setelah pengadilan negeri ditolak, Iya. pengacara bilang ayo Bu kita naik banding Iya. gitu. Karena Ibu nggak ngerti sih ya, Iya. kenapa ditolak atau tidak diterima Iya. gitu. Naik banding, pengadilan tinggi. Iya. Terus di pengadilan tinggi apa yang terjadi? Ditolak juga. Ditolak juga. Iya. Gimana? Akhirnya kasasi nggak? Kalau kasasi enggaknya saya belum tahu Belum Pak. tahu ya, Iya. coba nanti kita lihat. Tapi Iya. itulah ya, karena pengadilan sendiri masih bingung nih, bukan bingung sih, tidak ada baku. Iya. Itu gugatan pra peradilan atau gugatan ganti rugi. Sesungguhnya itu adalah gugatan ganti rugi. Dari beberapa pengalaman kita di pengadilan ada juga yang mengabulkan, juga atas bantuan Mawar Saron. Sehingga orang yang dirugikan, ditahan, ditangkap salah, ternyata bebas, itu mendapat ganti rugi walaupun makan 9 tahun untuk itu. Jadi ini pelajaran yang penting juga untuk pemangku hukum kita, bahwa bila melakukan salah tangkap, salah tahan, harus mendapat ganti rugi. Setelah itu masih berhubungan sama lawyer-lawyer Masih. LBH ini. Masih Pak, masih baik sampai sekarang. Saya dengar juga sampai Ibu tadi bilang anak ditahan nggak dikasih ijazah ya? Iya. Nah, Anak saya udah sampai lulus pun saya masih punya tanggungan lah, masih punya hutang yang 1 tahun masalah kemarin belum terselesaikan sampai lulus kan. Akhirnya saya minta tolong Bu Esther dan Bu Esther datangin ke sekolahan. itu kan bukan urusan hukum Iya. sebetulnya. Iya. Ibu hebat juga, udah tahu ada kesulitan di sekolah, Ibu Iya. bilang sama Ibu Esther. Iya. Lalu Ibu Esther datang juga Iya. ke sana. Karena memang kondisinya saya nggak mengada-ada, ini faktanya memang saya lagi ada masalah dan memang penghasilan nggak ada gitu kan. Akhirnya Bu Esther datang ke sekolahan masing-masing. Oke. Jadi gimana Bu? Dendam, kasihan apa sama para polisi itu? Gimana perasaan Ibu itu? Ya kalau jengkel ada sih Pak, jengkel ada. Karena kan tiap bulan pun mereka ke sana pun kita mesti layanin dengan baik, kita kasih apa. Jadi polisi datang ke tempat pengusaha itu Iya. minta duit. Nggak apa-apa, terus terang aja, emang bener kan? Pajak Pak. Oleh sebab itu makanya Iya, dia kenal. makanya dia kejam sama rakyat kecil, Iya. sama pengusaha-pengusahanya dapat setoran terus nggak? Iya. Nah, itu akhirnya kan terus udah kenal sama saya, makanya saya bilang waktu itu pun suami saya sebetulnya juga mau dimasukin Pak. Cuman kan Suami ini ditakut-takutin mau ditangkap juga. iya karena kan mereka ngomongnya karena suami saya ngasih surat izin, tanda tangan surat izin itu. Ini polisi yang ngomong. Ya, akhirnya saya waktu itu memang saya marah banget. Mejanya tak gebrak Pak, Iya. mejanya tak gebrak. Kalau kamu masukin suamiku, kamu tanggung jawab sama anak-anakku, aku bilang gitu. Kamu tanggung jawab sekolah makannya anak-anakku, aku bilang gitu. Akhirnya suami saya nggak dimasukin. Gitu ya. Lah kan kamu kerja sama suami, jadi mereka intinya itu saya kerja sama suami untuk Nipu perusahaan. Iya. Jadi selama itu ditekan terus habis Iya. sama polisinya. Iya Pak, wis haleluya Pak itu. Nggak ada pengayom, katanya polisi pengayom rakyat. Yang Ibu rasakan apa? Ya jengkel iya, marah iya. Tapi ya gimana ya Pak? Ya sudahlah Ibu ya, kita anggap itu
cobaan. Iya. Nyatanya sampai sekarang bisa selamat. Iya. Tentu salah satunya juga karena bantuan LBH Mawar Saron ya, iya, Bu. iya. Kita harapkan itu tidak terulang lagi, Bu, ya. Iya, amin. Jadi kepada masyarakat ini juga pemangku hukum, kami adakan podcast ini untuk memberikan penerangan kepada masyarakat kecil, juga kepada pemangku hukum. Kalau Polsek, Polres, hendaknya para petingginya memberi perhatian lah terhadap kelakuan-kelakuan anak buahnya itu. Saya sendiri tahu betapa sulitnya para pemimpin pemangku hukum itu mengendalikan anak-anak buahnya. Tapi dengan adanya podcast ini kita berharap ada perhatian dari para petingginya untuk memperbaiki di bawah. Semua hanya untuk kepentingan masyarakat kecil, supaya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Demikian Bu Yuni, terima kasih. Sebarkan pada teman-teman bahwa ada LBH Mawar Saron yang siap membantu rakyat miskin tanpa bayar. Terima kasih Bu. God bless you. Demikian pemirsa, sampai jumpa dalam siaran selanjutnya. God bless you.